pada manusia yang nanti sempurna. Di masa pandemi corona seperti saat ini, kita perlu selalu menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan, dengan cara memakai masker, dan juga jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peserta Diklat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga atau FDS, pendamping program Keluarga Harapan, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2020. Saya diberikan tugas membuat video tentang sesi 13 pelayanan bagi penyandang disabilitas berat, ragam dan tingkatan disabilitas. Langkah 4.3. Ibu-ibu semua masih semangat apa tidak, Ibu? Ada yang ngantuk? Ayo kita melakukan refresh otak kita terlebih dahulu, Ibu, nggih, biar kita semangat lagi, biar kita tidak ngantuk. Mari kita melakukan tepuk semangat, Ibu. Tepuk semangat seperti yang kemarin, Bu, nggih. Tepuk semangat. Semangat. Penyandang disabilitas, ibu-ibu ngertos disabilitas itu apa, Ibu? Mbah Sorep ngertos, Mbah, disabilitas niku napa, Mbah? Boten saged melampah. Oh iya betul. Napa Ibu Siti disabilitas? Tidak bisa mendengar. Iya betul. Ayo ibu-ibu, mari kita melakukan tepuk hebat untuk Mbah Sorep. Tepuk hebat. Hebat. 100 nilainya Mbah Surip. Ayo kita fokus ke disabilitas lagi. Tadi sudah disebutkan sama Mbah Surip bahwa disabilitas itu tidak bisa berjalan, bahwa penyandang disabilitas itu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual ataupun mental atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan seperti itu, Ibu. Orang disabilitas ini tadi sudah disebutkan, Ibu, nggih, ada 3 macam penyandang disabilitas, ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Penyandang disabilitas berat ini, mari kita lihat di flip chart 4 ini, Ibu. Monggo Ibu Nur Hasanah dibaca penyandang disabilitas itu apa? Iya, penyandang disabilitas berat itu penyandang yang kedisabilitasannya itu sudah tidak dapat direhabilitasi, Ibu, nggih. Karena apa? Karena orang tersebut tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari, hanya memerlukan bantuan dari orang lain, tidak mampu menghidupi dirinya, Ibu, nggih. Contohnya napa, Ibu? Misalkan tidak punya kaki 2, terus tidak punya tangan, dan orang tersebut hanya tiduran saja di atas kasur, Ibu, nggih. Apalagi mau masak, Ibu, mau beli kerupuk ke warung tidak bisa, sudah hanya di atas kasur saja, mau berak, mau makan, mau napa jenenge, Ibu, mau sholat ataupun yang lainnya, aktivitasnya itu hanya di atas kasur saja. Ibu-ibu monggo buka buku pintar halaman 6, Ibu. Buku pintar halaman disabilitas berat, Ibu, nggih, bahwa penyandang disabilitas berat itu adalah penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari sehingga memerlukan bantuan dari orang lain. Lah kita sebagai orang yang sehat, bagaimana sih cara memperlakukan orang yang mengalami kedisabilitasan berat, yaitu apakah kita harus napa jenenge, Ibu, menjelek-jelekkan
ataupun kita tidak perhatian, ataupun kita tidak menghargai, tidak mengucilkan, tidak seperti itu Ibu nggih. Karena kita sebagai manusia harus selalu memiliki rasa empati kepada orang lain. Kita harus bisa memposisikan diri kita di posisi orang lain Ibu. Jika yang dialami orang lain itu kita yang mengalaminya, bagaimana perasaannya, seperti itu Ibu nggih. Kita harus bisa merasa, jangan kita hanya merasa bisa saja Ibu. Yaitu kita ketika misalkan ada satu keluarganya yang mengalami disabilitas berat ini, berarti kan orang tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhannya, misalkan makan. Berarti kan makan itu 3 kali sehari. Berarti penghuni rumahnya itu misalkan harus selalu menyiapkan makanannya pagi, siang, ataupun malam, seperti itu Ibu. Terus ketika orang tersebut mau melakukan buang air besar, berarti kita harus selalu menjaga kebersihan dari kamarnya tersebut Ibu. Misalkan mengganti spray 2 hari sekali. Terus misalkan orang tersebut membuang air kecil, seperti itu kita harus selalu menyiapkan air di dekatnya, ataupun misalkan memberikan tanda bel ataupun apa ketika orang tersebut memerlukan bantuan kita, sehingga kita bisa langsung memberikan bantuan kepada orang tersebut, seperti itu Ibu. Bahwa penyandang disabilitas berat ini tentunya juga sangat membutuhkan bantuan dari orang lain Ibu nggih. Kita tidak perlu merasa malu, ataupun kita tidak perlu merasa terhina karena memiliki anggota keluarga yang memiliki disabilitas berat. Karena Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu menciptakan makhluknya, ada kelebihannya, ada kelebihan ataupun ada kekurangannya Ibu. Jika Ibu tahu itu Ibu nggih, sing penyanyi anak-anak kecil itu yang Aisyah Nahla itu Ibu, dia memiliki abang Ibu. Abang itu apa? Berarti kakak nggih. Abang itu kakak laki-laki sekitar usia 8 tahunan Ibu. Ketika Ibu melihat videonya, dia itu ditemani oleh Aisyah Nahla Ibu melakukan wudhu, terus sholat bersama-sama di masjid. Apakah hati kita tidak terketuk Ibu, merasa orang yang disabilitas saja masih sehat, masih kuat untuk beribadah, tetapi kita yang diberikan kesehatan oleh Allah, baik fisiknya maupun mentalnya, tetapi kita bermalas-malasan, seperti itu Ibu nggih. Dan kita juga perlu memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Kalau ada tetangganya yang disabilitas, kita juga perlu memberikan perhatian Ibu. Karena apa? Biar anak kita juga nantinya tumbuh kembang dengan baik, tidak sering mengolok-ngolok orang yang disabilitas tersebut Ibu. Misalkan kita memberikan pendidikan kepada anak kita itu dengan Ibu, memberikan nyanyian biar selalu bersyukur kepada Allah karena dianugerahi fisik yang sempurna. Ini bisa dinyanyikan ketika ibu-ibu memiliki anak usia dini Ibu nggih. Seperti ini Ibu nyanyiannya. Matamu yang mungil jagalah, jangan melihat yang salah, karena Allah yang Esa telah menciptakannya. Matamu yang mungil jagalah, tanganmu yang mungil jagalah, jangan mengambil yang salah, karena Allah yang Esa sudah menciptakannya. Tanganmu yang mungil jagalah, kakimu yang mungil jagalah, jangan melangkah yang salah, karena Allah yang Esa sudah menciptakannya. Kakimu yang mungil jagalah. Jadi ketika kita mendapatkan fisik yang sempurna dari Allah, marilah kita jaga seperti itu Ibu nggih, dengan cara memberikan perhatian kepada orang yang memiliki disabilitas berat tersebut. Syukuri apa
yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan